Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas masih lanjutan yang kemarin, yaitu tentang pembagian air. Sekarang kita membahas pembagian air yang ketiga. Nama pembagian air yang ketiga ini ada dua macam. Untuk macam yang pertama namanya air musta'mal. Inilah yang akan kita bahas. Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Jadi kita merujuk ke dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam kitab ini dijelaskan maksud air musta'mal itu adalah air yang sudah dipakai atau sudah digunakan pada mengangkat hadas. Hadas di sini termasuk hadas kecil ataupun hadas besar. Atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Najis di sini baik najisnya itu najis yang dimakan. Contoh, kita berwudu. Ketika membasuh muka, kita baca niat. Ketika membasuh muka, kita membaca niat. Air yang terpisah dari muka kita, yang jatuh dari muka kita itulah namanya air musta'mal. Kita membasuh tangan, air yang jatuh dari anggota tangan kita, itu namanya air musta'mal. Kita membasuh kaki, itu namanya air musta'mal. Atau hadas besar, kita mandi wajib misalnya, air yang terpisah dari badan kita, itulah namanya air musta'mal. Yang kedua, musta'mal terpakainya dia setelah kita gunakan untuk menghilangkan najis. Contoh, di pakaian kita ada najis, kita sucikan dengan air, kita basuh. Air yang terpisah dari baju kita itu namanya air musta'mal. Namun ada beberapa hal ketentuan agar air yang terpisah dari bekas kita membasuh najis tadi termasuk air musta'mal. Yang pertama, air yang kita gunakan membasuh najis tadi tidak berubah. Misal air yang kita gunakan tadi jernih misalnya. Kita gunakan untuk menghilangkan najis. Airnya masih jernih. Tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah juga baunya. Kalau salah satu sifatnya berubah, maka airnya bukan lagi air musta'mal, tapi namanya air najis. Ketentuan yang kedua, air yang kita gunakan untuk membasuh najis tadi atau menghilangkan najis tadi, timbangannya tidak bertambah setelah air itu terpisah dari tempat kita membasuh najis tadi. Misal kita gunakan air misalnya 1 gayung, kita basuh najis. Air yang sudah terpisah dari baju tadi, misalnya kita tampung dengan gayung juga, jadi syaratnya agar dia air musta'mal, airnya tidak lebih dari 1 gayung. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 gayung, maka airnya itu bukan lagi musta'mal namanya, tapi air najis. Jadi harus sama airnya ataupun kurang daripada 1 gayung, agar dia termasuk air musta'mal. Kemudian bagaimana ketentuan hukum pada air musta'mal ini? Hukum air musta'mal itu suci. Jadi boleh kita gunakan untuk minum, kita gunakan untuk masak, untuk membasuh pakaian dan lain-lain. Ketentuan hukum yang kedua, air musta'mal itu tidak dapat menyucikan yang lain. Tidak sah kita gunakan untuk berwudu, tidak sah kita gunakan untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis, karena statusnya tidak menyucikan kepada yang lain. Namun ada beberapa hal yang mesti kita ingat. Syarat agar air itu
menjadi air mustakmal. Syarat yang pertama dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri ini, agar air itu menjadi air mustakmal. Yang pertama, air itu telah digunakan pada bersuci yang fardu, mandi wajib misalnya, berwudu yang wajib untuk sholat, termasuk juga basuhan yang pertama yang wajib. Jadi kalau selain yang wajib, tidak termasuk air mustakmal. Masih boleh kita gunakan untuk bersuci. Ketentuan yang kedua, airnya itu sedikit. Misal nggak sampai 2 kulah. Air yang ditampung, misalnya dia berwudu ditampung nggak sampai 2 kulah, namanya mustakmal. Berbeda kalau banyak. Misalnya setiap berwudu ditampungnya, sehingga sampai 2 kulah atau bahkan lebih 2 kulah. Maka airnya itu tidak lagi disebut dengan air mustakmal, tapi tetap air mutlak. Syarat yang ketiga, bahwa air itu telah terpisah dari anggota wudu. Misalnya kalau membasuh muka tadi udah terpisah dari muka, tangan udah terpisah dari tangan. Kalau masih di tangan yang mengalir di tangan itu belum mustakmal namanya, karena belum terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.